Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun saat ini terjadi peningkatan jumlah COVID-19 ya. Saya kira kita tetap harus menjaga kesehatan ya. Dengan prokes yang ketat, rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Tadi pagi hujan deras, sehingga banyak di antara teman-teman sekalian, di antara adik-adik mahasiswa sekalian, yang mungkin sulit terhubung dengan Zoom meeting. Ada yang sudah terhubung kemudian keluar. Contohnya misalnya Adri yang tinggalnya di Dongingis, dia japri saya bahwa jaringannya tidak bagus sehingga tidak bisa join. Kalau jaringannya sudah bagus dia segera join. Nah, saya kira itu dimaklumi, alasannya rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan selama kuliah online juga saya lihat si Adri Rusdi itu manjat-manjat pohon itu untuk mencari jaringan. Nah, ada list sempat tidak bagus jaringannya, kemudian terhubung. Ada di sini Natalia, dia sempat terhubung kemudian keluar lagi. Saya kira semoga jaringan tidak tetap stabil ya. Sekarang sudah mulai terhubung semua, hampir semua ya. Tinggal teman-teman yang lain lagi yang segera join begitu. Oke. Pada kesempatan kali ini idealnya ada 3 orang mahasiswa yang presentasi ya, ada hasil observasi penelitian kecil-kecil ya, yaitu Nur Afni, Desi Natalia Limbo, dan yang terakhir Valen Ivalen Yerliaka. Tadi sempat terhubung, cuma beliau terkeluar dari Zoom, mungkin jaringannya tidak bagus, dan memang hari ini beliau tidak bisa presentasi juga ya, karena ada gangguan teknis begitu. Ada sesuatu yang menyebabkan beliau tidak bisa presentasi. Dan nanti minggu depan baru dia bisa presentasi. Oke, saya persilakan kepada moderator, yaitu Lis Setiawati, untuk memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Oke, silakan Lis. Lis. Di rename itu settingan namanya, garis datar moderator di Les Setiawati. Iya Pak. Bisa toh? Iya Pak, iya Pak. Oke, mantap. Silakan Lis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak lupa kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Meskipun banyak kendala mulai dari hujan, jaringan, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, langsung saja pada kesempatan perkuliahan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi hasil observasi dari teman kita
Siapa duluan? Mungkin dari saudari Nur Afni dan Desi Natalia Limbong mungkin bisa mengajukan diri terlebih dahulu siapa yang akan duluan tampil untuk memaparkan materinya. Bagaimana Desi dan Afni? Terserah dari bilang dia yang duluan. Ya? Saya mana-mana, saya dari Kak Afni, soalnya tadi Kak Afni bilang kan dia duluan, tadi ada baku chat dengan saya. Saya bilang dia yang duluan, iya. dia bilang iya dia yang duluan. Oke. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan hasil observasi dari saudari Afni. Kepada saudari saya persilakan. Tunggu baru sementara buka laptop. Oke. Dek, di luar jo kau, Dek. Desi. Lalot laptop. Kenapa Kak Afni? Lalot laptopku, Udah, nggak tahu kenapa. Ya, laptopnya Mbak Afni enggak masih lalot. Jadi bagaimana kalau kami duluan? Boleh. Oh iya, oke. PPT-nya mau ditampilkan kah? Atau enggak usah? Tampilkan. Kalau bisa tampilkan. Tunggu Pak, saya kasih connect dulu dengan internet nih. Mudah-mudahan tidak lalot jaringan. Aduh. Ya Allah. Pakai HP bisa kok. Aktifkan saja screen share-nya. Atau begini, kirim filenya ke saya, nanti saya tampilkan. Kirim ke WA saya, PPT-nya. Wih. Siapa? Bingung kan? Astaga. Bagaimana, Lis? Sudah kelihatan kah? Sudah, Dek. Oke. Oke, sudah.
Saya mulai, Jo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini, sehingga saya masih boleh hadir untuk. Baiklah, materi yang akan saya paparkan hari ini yaitu dengan judul Dampak Perubahan Iklim La Nina terhadap sektor pertanian khususnya pada sayur sawi. Definisi. La Nina adalah penyimpangan sistem iklim global yang terjadi dengan periode ulang berkisar antara 2-7 tahun, di mana perubahan ini peningkatan curah hujan dan disertai dengan daerah yang terdampak iklim. Iklim ini dapat berlangsung minimal selama 2 bulan, bahkan diperkirakan akan berlangsung selama 2 tahun lamanya. Nina, dampak utama dari fenomena La Nina adalah bah terasa pun yang bagus. Beberapa jam saja sudah cukup untuk suatu kota atau daerah berkenaan. Suaranya, siapa? Desi. La Nina dapat berdampak mengakibatkan kerugian bagi petani karena jika perubahan iklim La Nina ini Coba begini deh, dalam waktu yang lama. Desi. Iya, Kau online dua. Desi. Dirimu online 2 kah? Dua apa? Ada 1 laptop, 1 HP. Halo? Desi? halo Pak. Nah, dirimu online 2, maksudnya 1 HP, 1 laptop kah? Iya Pak. Coba jaraknya dibuat jauh dia, jarak HP dengan laptop. Mungkin itu mempengaruhi apa? Suara barangkali. HP-nya mungkin zoom-nya dinonaktifkan, kemudian yang aktif zoom-nya laptop yang presentasi sekarang. Atau posisinya kalau enggak posisinya dibuat jauh lah antara HP dengan laptop jaraknya. Supaya suaranya enggak bising seperti tadi ya. Itu kayaknya nggak jauh dari laptopmu itu HP itu. Oke, kalau sudah barangkali bisa dilanjut. Halo Pak. Yuk. Silakan Desi. Nah. Mohon maaf ya, moderator saya intervensi tadi sedikit ya. Intervensi interupsi. Masih bising kah? Sudah tidak.
Baiklah, saya akan melanjutkan. Maaf tadi ada sedikit kendala. Dampak La Nina bagi pertanian khususnya tanaman sawi. Ini dapat mengakibatkan kerugian bagi petani karena jika perubahan iklim La Nina ini terus terjadi dalam waktu yang lama maka bisa dipastikan petani akan mengalami karena sawi di air yang berlebih, di mana pada saat awal penanaman sawi membutuhkan air yang banyak, namun pada fase selanjutnya sawi akan cepat membusuk jika diberikan air. Hal ini juga dapat berdampak negatif terhadap sosial ekonomi petani. Solusi yang bisa diberikan untuk masalah ini yaitu adaptasi, meliputi dari penyesuaian waktu pada saat menanam tanaman dan juga penggunaan dari pupuk unggul yang tahan terhadap kondisi kekeringan apabila terjadi salintis serta rendaman. Selain itu juga solusi yang dapat dilakukan untuk masalah ini adalah membuat drainase atau pembuatan saluran air. Dengan dilakukannya adaptasi ini diharapkan agar risiko terjadinya kegagalan panen akibat perubahan iklim La Nina ini cenderung kecil. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Masih ada kah moderator? Atau terkeluar dia? Terkeluar moderator. Barangkali bisa digantikan oleh siapa? Oke, saya ambil alih lah. Silakan Nur Afni untuk mempresentasikan hasil observasi lapangannya selama 1 minggu. Nur Afni? Nur Afni, dengar suara saya Nur Afni? Iya, iya Pak. Sudah siap Nur Afni? Nah ini list terhubung kembali dia. Mohon maaf Pak, tadi mati. Oke, silakan. Sudah selesai presentasi tadi Desi. Silakan dipersilakan yang presentasi kedua. Siapa si Afni? Itulah tadi, mohon maaf sebelumnya karena jaringanku tadi tiba-tiba nge-lag. Nah, itu tadi presentasi dari Saudari Desi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke peserta kedua untuk presentasi.
Bagaimana teman-teman? Rahmi, Nirwana, Hasriyadi, dan Mbak Afni? Iya? Kenapa Hasriyadi? Mungkin ada pertanyaan dari saudara Hasriyadi. Langsung saja mungkin dari saudari Nur Afni mungkin langsung saja mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan masalah sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19. Oke. Pasti sudah banyak yang tahu kan apa itu COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona. COVID-19 itu adalah suatu jenis wabah penyakit baru dengan proses menularnya sangat cepat. Di antaranya bisa melalui udara, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka kita dianjurkan oleh pemerintah untuk physical distancing atau pembatasan sosial. Di sisi lain, physical distancing ini punya dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata tindakan ini juga menghasilkan dampak positif yang tak terduga dan dampak negatifnya. Dikarenakan virus corona yang masih belum pulih sampai sekarang, ini pula berdampak pada bidang ekonomi Indonesia, yakni terjadi pada sektor real dan bursa saham, yakni anjloknya perdagangan saham dan indeks harga saham gabungan telah merosot tajam. IHSG bisa berkemungkinan turun di bawah level 3.000. Dampak lain juga berpengaruh terhadap kestabilan nilai tukar rupiah yang pada saat ini rupiah di level 15.900 per dolar. Data ini diambil pada bulan April 2020. Ketika sejumlah sektor perekonomian mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan di masa pandemi, hal berbeda justru dicatatkan oleh sektor pertanian. BPS mencatat sepanjang April-Juni 2020, kinerja sektor pertanian tumbuh 2,19% secara tahunan. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto sebesar 15,46% menjadi sektor terbesar kedua. Namun, meski mencatatkan pencapaian statistik yang positif, kondisi berbeda justru dirasakan para petani di lapangan, seperti yang terjadi pada petani kubis di sentra produksi Desa Buluharjo, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, melaporkan kerugian akibat harga anjlok di tingkat petani ketika memasuki musim panen. Saat ini sudah ada 502.110 orang yang positif COVID-19. Data ini diambil pada tanggal 23 November 2020. Dan ini adalah masalah yang sangat besar
selain dari kemiskinan dan kriminal. Solusi yang tepat dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan mengikuti kampanye online serta mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan mentalnya, mengajak masyarakat untuk diam di rumah saja, mengajak masyarakat untuk taat aturan yang diberi oleh pemerintah, dan diharapkan juga masyarakat tidak terlalu cemas akan pandemi COVID-19. Terima kasih. Ya, itulah tadi presentasi dari Saudari Afni. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya izin keluar dari Zoom sebentar, Pak, enggak lama, soalnya ada maksudnya soalnya saya ada kedukaan, Pak, tiba-tiba ada kabar dari kakek meninggal. Oh iya. Ya, mohon maaf, Pak, sebelumnya. Soalnya kakekku dekat sekali, yang dekat rumah. Oh iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya yang gantikan? Valen ya, coba dibantu ya. Si Listiawati ya. Valen, dengar suara saya, Valen? Iya, Pak. Nah, coba Dengar, Pak. gantikan Luis ya, memandu presentasinya Afni sama Desi. Jadi moderator ya, moderator dadakan istilahnya. Oke, silakan Iya, Pak. dibuka siapa yang bertanya. Valen juga bisa bertanya ya, untuk membuka cakrawala berpikir ya. Iya, Pak. Partisipan. Baiklah, itulah tadi dua pemaparan dari Desi Natalia dan Saudari Nur Afni. Baiklah, pada diskusi kali ini saya buka sesi tanya jawab. Mungkin baik kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan dipertanyakan. Dan sesi pertanyaan ini saya buka. Dipersilakan. Pak, maaf sebelumnya, Pak. Yang minggu lalu tidak memaparkan PowerPoint, Pak. Tidak mau memaparkan minggu ini, Pak. Enggak perlu. Nanti langsung sekaligus di ini. Siapa yang tidak mau memaparkan lalu itu? Saya lupa. Saya, Pak, enggak sepaparkan lalu. Kenapa? Saya, Pak, Rahmi. Oh, Rahmi. Oh, enggak perlu. Kan kita mengefektifkan waktu. Jadi Rahmi sekaligus di ini saja, di presentasi apa namanya? Presentasi ininya dalam bentuk PowerPoint. Jadi Oh iya, Pak. ya, jadi dipertajam di situ dia punya presentasi, dia punya materi observasi. Ini untuk mengefektifkan waktu. Kalau 2 kali presentasi kan lama juga itu. Bisa lewat waktu nanti perkuliahannya. Oke, silakan. Mohon maaf moderator, ada pertanyaan tadi yang harus saya jawab. Ya, silakan bertanya ya kepada 2 narasumber, yaitu siapa? Afni dan Desi Natalia. Wah, tidak ada yang bertanya ini. Atau tidak dibagikan dia punya materi? Coba dibagikan dia punya materi di grup. Iya, Pak, tidak dibagikan di grup, Pak.
Ada Hasriyadi tuh. Ya, kepada saudara Halo, Hasriyadi, Assalamualaikum dipersilahkan. moderat. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya terkait apa yang dipaparkan oleh saudari Nur Hafni, itu terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tadi saya menyimak bahwa apa yang disampaikan ada nasional atau skala besar. Kalau kita, ya tentu kita sama-sama ketahui bersama bahwa memang kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sangat terpuruk kalau skala nasionalnya. Cuman kalau saya ingin bertanya tentang skala kecilnya saja, itu terutama di tempat tinggal saudari Nur Afni itu di Twili sendiri. Mungkin bisa dijelaskan kondisi sosial ekonominya seperti apa? Halo. Wah, mantap pertanyaannya ini. Saudari Afni. Halo. Ya, Halo, moderator. Iya ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Yang bertanya, kenapa saya bertanya? Sudah didengar tadi pertanyaanku, moderator? Saya bertanya. Ya. Kenapa Untuk saudara Sulha, mohon matikan dulu mikrofonnya, soalnya Sudah ini didengar masih tadi. Hasriyadi masih bertanya. Sorry. Halo, Iya, sudah didengar tadi pertanyaanku? bisa diulang kembali, soalnya tadi putus-putus suaranya. Oh iya, oke. Salah. Ya, untuk mengefisienkan waktu mungkin karena putus-putus suaranya Hasriyadi, mungkin bisa dibuat pertanyaannya di chat, soalnya putus-putus. enggak, sudah mengerti siapa yang sudah ditanya, Pak? Halo? Jadi karena kan saudara Hasriyadi, dari teman-teman yang lain, selagi kita menunggu Hasriyadi, mungkin apabila teman-teman yang lain ingin bertanya, dipersilahkan sementara menunggu Hasriyadi. Nah, Desi juga bisa bertanya itu, bisa bertanya ke Afni kalau ada yang mau ditanya. Jadi sesama narasumber bisa saling bertanya. Jadi, Hasriyadi? Iya.
bisa diulang kembali pertanyaannya? Maaf, tak keluar tadi. Ada. Eh, halo? Halo? Iya ya, ya. Halo, mungkin dari saudari Mbak Afni bisa dijelaskan skala kecilnya saja. Itu di tempat tinggalnya Mbak Afni itu di daerah Tuele. Karena kalau untuk skala nasional, tentu kita sudah sama-sama ketahui kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sangat Saya bantu ya karena jaringannya Hasriadi tidak bagus, agak bergelombang suaranya. Saya coba bantu. Hasriadi bertanya begini, penjelasannya Nur Afni dalam makalahnya atau materi presentasinya itu terlalu general atau terlalu umum tentang dampak COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi masyarakat begitu. Jadi dalam pertanyaannya Hasriadi, beliau menanyakan bahwa coba Afni menggambarkan bagaimana sebenarnya dampak ekonomi masyarakat itu yang karena COVID-19 itu dalam skala kecil begitu. Ya, yaitu di Kota Toli-Toli, khususnya Kecamatan Tuelei. Seperti apa sebenarnya dampak ekonomi masyarakat itu yang dirasakan oleh masyarakat Tuelei selama pandemi COVID-19? Nah, ini dari segi pertaniannya Pak atau keseluruhannya Pak? Atau setiap pekerja? Karena kan di Tuelei itu dominan itu pekerjanya pekerja kantoran semua Pak kalau di tempat tinggal. keseluruhan. Katanya Keseluruhan saja. Hanya sebagian kecil kayak petani cingke ya. Tapi wilayah Tuelei banyak petani juga kok. Iya, kalau di Tuelei kan hanya kebanyakan kayak cingke. Tentu kita ketahui kalau cingke sekarang itu harganya menurun. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Saudara Hasriadi yang sudah bertanya. Dalam sesi diskusi ini, mungkin kita kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti setelah pertanyaan semua sudah terkumpul, di sesi terakhir akan dijawab semua pertanyaannya. Jadi mungkin untuk Saudari Afni, siapkan jawabannya, tapi untuk teman-teman yang lain mungkin kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan karena ini dalam sisi diskusi. Jadi diharapkan kalau ada yang kurang jelas dalam pemaparan dua materi tadi, silahkan ditanyakan. Dipersilahkan. Untuk Saudari Desi, mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Halo? Ya mungkin Saudari Afni, kalau sudah ada jawabannya, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hasriyadi. Karena sementara menunggu teman-teman yang lain, mungkin sementara menyediakan pertanyaan. Oh iya, tambahan sedikit untuk pemateri kirim grupnya, soalnya ini mungkin ada Adri Rusdi yang mungkin ketinggalan mendengarkan pemaparan tadi, jadi mungkin bisa dikirimkan kembali materinya di grup untuk Desi Natalia dan Nur Afni. Sudah ada, Len, sudah ada di grup itu, sudah ada. Oh iya, sudah. Jadi untuk Saudara Hasriyadi, maaf, untuk Saudara Adri, jadi pada saat ini ada 2 materi, jadi ada pemaparan materi dari Desi dengan Nur Afni. Jadi mungkin karena tadi Adri Rusdi mungkin tertinggal, mungkin bisa kalau ada yang ingin ditanyakan sekarang, ingin ditanyakan, materinya sudah tersedia di grup. Saya mau bertanya. Ya, untuk Saudari Rahmi, dipersilahkan. Assalamualaikum. Saya di sini dengan dampak La Nina bagi pertanian pada sawit. Yang tadi La Nina fenomena yang menyebabkan curah hujan tinggi, yang tadi sampai atau lebih di apa kemarin Jaringan kayaknya. Tiba-tiba hilang. Oh, ini muncul lagi. Saudari Rahmi. Kamu dengar kah? Mungkin jaringannya putus-putus, mungkin bisa untuk mengefisienkan waktu, mungkin pertanyaannya bisa dikirim lewat chat, soalnya jaringannya, suaranya juga putus-putus. Oke. Halo, moderator, bisa saya jawab pertanyaan Hasriyadi? Iya, dipersilakan untuk Saudari Nur Afni menjawab pertanyaan dari Saudara Hasriyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kan dampak yang dirasakan oleh warga Twelei pada masa pandemi. Seperti yang saya tahu, pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di Twelei itu seperti sebagian petani, sebagiannya ada pedagang,
dan sebagiannya itu ada pekerja kantoran. Kalau untuk petani sendiri mungkin dampaknya itu hanya seperti contohnya cingke. Sekarang itu harga cingke itu semakin anjlok harganya pada saat dijual. Dan kalau untuk para pedagang sendiri pada masa pandemi pertama-pertama itu kan harus ditutup. Tapi alhamdulillah sekarang pada saat new normal sekarang para pedagang sudah mulai buka dan dampaknya itu hanya waktu bulan-bulan pertama saja pada masa pandemi itu. Dan untuk pekerja kantoran sendiri sekarang sudah mulai beraktivitas kembali, bukan seperti awal-awalnya itu. Jadi mungkin kalau untuk sekarang ini dampaknya sudah tidak terlalu dirasakan oleh warga Tuelei. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Afni. Saya kembalikan kepada Saudara Hasriadi. Bagaimana? Apakah ada yang apakah ada yang kurang jelas? Cukup. Ya, terima kasih untuk Saudara Hasriadi. Baik, tadi untuk Saudari Rahmi, pertanyaannya di sini, dia mau bertanya bertanyanya untuk Saudari Desi. Jadi untuk Saudari Desi, kan judulnya dampak perubahan iklim La Nina bagi sektor pertanian sawi. La Nina yaitu salah satunya fenomena yang menyebabkan curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan tadi penyampaian dari Desi, karena curah hujan yang tinggi ini sehingga 2 bulan bahkan lebih. Jadi mungkin menyebabkan karena curah hujan ini, jadi mungkin penyebabnya bisa sampai 2 bulan. Jadi yang ingin ditanyakan Saudari Rahmi, penanganan apa yang harus dilakukan agar tanaman sawi ini tidak mengalami kerusakan? Baiklah, untuk Saudari Desi. Ya. Bisa ditangkap pertanyaannya dari Saudari Rahmi? Iya. Karen. Oke, sudah bisa saya jawab, Karen? Iya, baiklah. Untuk Saudari Desi, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Rahmi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Rahmi. Pertanyaannya kan, apa penanganan yang dilakukan agar tanaman sawi tidak mengalami kerusakan? Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan di PPT, ada solusi yang diberikan di situ, yaitu adanya adaptasi, atau ini bisa dilakukan dengan penyesuaian waktu tanam. Karena tadi kan sudah saya sampaikan bahwa tanaman sawi ini hanya membutuhkan air yang cukup banyak itu di waktu awal tanam saja, tetapi kalau sudah melebihi itu dia tidak bisa, dia akan membusuk. Jadi sebaiknya tanaman sawi itu ditanam pada akhir musim hujan. Kemudian adapun solusi yang lain, kita bisa membuat drainase air atau pembuatan saluran air. Kan biasa kalau di kebun, saya ambil contoh di bagian Nopi itu kan ada kebunnya petani, di situ dia kalau hujan, apalagi seperti sekarang pasti akan banjir. Jadi dia harus dibuatkan drainase air agar air itu tidak tergenang dan tanaman sawi itu tidak terendam air. Mungkin seperti itu. Mungkin juga solusi lain kalau mungkin rumah tangga atau keluarga ingin menanam sawi sendiri, itu bisa dilakukan di polybag yang diletakkan di depan rumah. Itu kan airnya bisa kita atur sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Saudari Desi yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Rahmi. Saya kembalikan kepada Saudari Rahmi. Apakah jawaban yang diberikan oleh Saudari
Desi sudah cukup jelas. Kalau masih ada yang kurang, dipersilakan mungkin ingin ditanyakan kembali. Iya, jelas nih, Len. Ntar langsung aja juga tadi PPT-nya. Oh iya, terima kasih untuk Saudari Rahmi. Baiklah, untuk mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Untuk Saudara Sulham, tadi saya dengar Sulham kayaknya ingin bertanya. Halo, cek. Iya, saya mau bertanya, Len. Oh iya, untuk Saudara Sulham, dipersilahkan. Jelas suaraku kah? Jelas. Jelas sekali. Siap. Jadi saya mau bertanya di materinya Mbak Afni. Jadi di sini bisa dibuka-buka ya, nggak tahu slide keberapa di situ tertulis kontribusi dari sektor pertanian itu menyumbangsikan sebesar 15,46% pada data produk domestik. Kan berada di urutan kedua ya. Jadi yang saya tanyakan sektor apa yang menjadi penyumbang pertama, lalu kemudian apakah sektor pertanian ini di masa pandemi COVID-19 ini meningkat atau malah menurun? Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya, Mbak. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Bisa diulang kembali, Sulam? Halo, Sulham? Siap. Ya, Mbak. Ya. Dengar? Iya, dengar. Oke, jadi pertanyaan saya, Mbak, simpel saja. Sektor pertanian kan kontribusinya itu kedua ya? Kedua. Iya. Nah, yang saya pertanyakan sektor apa yang pertama, lalu kemudian di masa pandemi ini apakah sektor pertanian pada produk domestik bruto ini bertambah atau kurang, Mbak? Begitu. Ya, diucapkan terima kasih untuk Saudara Sulham yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat cukup baik. Jadi untuk Saudari Nur Afni, kembali lagi saya ulang kembali pertanyaannya. Jadi ditanyakan Sulham, sektor pertanian apa yang menjadi penyumbang utama? Dan pertanyaan kedua, apakah sektor pertanian saat ini meningkat atau menurun? Untuk Saudari Nur Afni, apakah langsung mau dijawab? Ya. Ya, untuk Saudari Nur Afni, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Sulham. Yang pertama kan yang dia tanyakan sektor pertama ya, yang terbesar. Iya, yang ditanyakan Saudara Sulham, menjadi sektor pertanian pertamanya. apa yang menjadi penyumbang utama? Enggak, kan di sini menjadi sektor terbesar kedua ini pertanian. Terus yang dia bilang, oh iya, sektor pertamanya itu apa selain pertanian ini? Oh iya. Begitu? Iya, seperti itu. Kalau untuk pertanyaan yang itu, mohon maaf saya tidak bisa jawab karena yang saya ambil ini kan hanya tentang pertanian. Jadi saya kurang tahu tentang sektor pertamanya itu, sektor pertama terbesar
di dunia itu apa selain pertanian ini, yang kedua. Dan pertanyaannya yang kedua, apakah ada penambahan selama pandemi ini atau ada penurunan? Begitu? Yang ditanyakan Sulham, apakah sektor pertanian ini meningkat atau menurun? Iya. Oh, oke. Dari hasil yang saya dapatkan, kan sudah ada juga tertera di PowerPoint-nya. Data yang saya ambil kan ini April sampai Juni 2020. Kalau kinerja sektor pertanian itu tumbuh 2,19% secara tahunan. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini bahwa yang tercatat pada bulan April sampai bulan Juni itu bahwa kinerja sektor pertaniannya itu tumbuh, berarti meningkat, dia meningkat sedikit sebanyak 2,19%. Tapi itu secara tahunan selama masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih untuk Saudari Nur Afni yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Sulham. Saya kembalikan kepada Saudara Sulham. Apakah jawaban dari Saudari Nur Afni sudah cukup jelas? Saudara Sulham? Ya, Saudara Sulham? Ya, dengar. Ya, tadi Nur Afni sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Sulham. Jadi, apakah jawaban dari Saudari Nur Afni sudah cukup jelas? Nah, oke. Pertanyaan pertama kan tidak dijawab, karena menanggapi dari pertanyaan yang kedua saya tadi, dijawabkan tadi mengalami peningkatan ya. Iya. Nah, bisa kita lihat di slide berikutnya, itu redaksi kata-katanya itu begini, meski mencatatkan pencapaian statistik yang positif, kondisi ini justru berbeda dirasakan terbalik. Bisa dijelaskan? Sementara kan dikatakan tadi mengalami peningkatan. Nah, lalu di slide di bawahnya itu malah dikatakan berbanding terbalik begitu. Jadi bisa dijelaskan, Mbak? Ya, terima kasih Saudara Sulham. Jadi untuk Saudari Nur Afni. Ya, oke. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Itu slide yang di atas itu menjelaskan tentang sektor pertaniannya, dan saya mengambil yang slide kedua. Meski mencatatkan pencapaian statistik yang positif, kondisi berbeda justru dirasakan para petani yang di lapangan. Maksudnya itu para petani, bagaimana ya? Petani yang di lapangan yang apa? Siap, Mbak. Siap. Para petaninya langsung itu. Seperti ini kan saya mengambil contoh petani kubis yang di Jawa. Dia mengalami kerugian dengan
dengan harga kubisnya itu yang apa? Yang menurun. Yang dulunya 3.000 sampai 5.000 per kilogram, sekarang pada masa pandemi harganya itu 1.000 sampai 2.000 per kilogram. Jadi secara tidak langsung petani yang di lapangan ini mengalami kerugian pada masa pandemi ini. Dikarenakan daya beli masyarakat itu menurun. Akibat permintaannya pun semakin menurun pada masa pandemi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Nur Afni. Saya kembalikan kepada Saudara Sulham. Dipersilakan. Saudara Sulham. Jaringan. Oke, moderator. Iya, ya. Oke, jadi sedikit lagi menanggapi. Oh, jadi begini berarti ya, Mbak. Ya. Mbak. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sektor pertanian mengalami peningkatan, namun bukan dari varietas kubis sendiri yang menambah, malah dari varietas lain, tapi masih dalam sektor pertanian itu sendiri, Mbak. Begitu ya? Begini, saya kan hanya mengambil salah satu contoh petani yang di Jawa. Yang saya ambil itu petani kubis yang mengalami kerugian pada masa pandemi ini. Jadi maksudnya itu pada sektor pertanian secara tidak langsung mungkin untuk keseluruhan pertanian mengalami peningkatan. Oh iya, Mbak. Oh iya, Mbak. Makanya saya katakan sektor pertanian itu sendiri kan kita katakan tadi mengalami peningkatan ya. Ya. Nah, tetapi bukan dari varietas kubis. Ini maksudnya kayak petani lapangan, Dang, kayak petani Iya, maksudnya bukan dari kubisnya. Kan ini masih beredar-edar ke yang menyalurkan lagi, kan bisa jadi dia menaikkan harganya kan, tapi mereka membeli pada petani lapangan ini dengan harga murah. Gitu. Jadi maksudnya varietasnya yang tidak anjlok, Mbak, tetapi petaninya. Iya, petaninya yang merasakan langsung ini dampak pandemi ini. Oh iya, Mbak, Oh ya, boleh moderator. Terima kasih. Kayaknya semakin panas. Terima kasih diucapkan terima kasih untuk Saudara Sulham. Terima kasih diucapkan untuk Saudara Sulham. Ini ada Fahri dengan Adri Rusdi dan Fitra. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Maaf ini moderator. Waktunya. Iya. Kau borong jalan, kau borong. Kenapa Fitra? Oh iya. Kita ini kalau 4-4 tanya. Sebenarnya tidak apa-apa. Ya dari teman-teman yang lain lagi. Saya tidak masalah biar sampai jam berapa. Oh iya, maaf. Ya maaf karena waktu juga sudah tepat pukul 11:43 karena kita juga keluar jam 11:40. Mungkin pada diskusi pada siang hari ini cukup.
Dan diucapkan terima kasih untuk dua pemateri kita, yaitu Saudari Nur Afni dan Saudari Desi Natalia, yang sudah memaparkan materinya. Jadi apabila ada salah-salah kata dan ada yang masih kurang, mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya pada mahasiswa sekalian. Diskusinya semakin lama semakin menarik, namun karena waktu jualah yang sulit untuk yang terbatas ya, sehingga harus segera berakhir ya diskusinya. Namun ada kesempatan diskusi lagi minggu depan begitu. Yang presentasi minggu depan ya, yaitu Valen ya, di Valen Yerlia Ireneka. Itu yang presentasi minggu depan. Kemudian yang kedua yaitu Fitra. Dan yang ketiga Asriadi. Jadi satu laki-laki diapit dua perempuan ya. Semoga tidak main hati. Tidak, aman. Aman ya. Seperti lagunya Andra and the Backbone. Kalau tidak salah seperti itu judulnya itu. Saya tidak pandai bernyanyi ya. Terima kasih kepada moderator ya. Ini ada dua orang moderator ini. Moderator pertama Liz ya, saya kira bagus sekali dia jadi moderator. Kemudian digantikan oleh Valen, sama baiknya juga dengan moderator pertama. Artinya karena jaringan ini yang cukup mengganggu, mungkin karena hujan juga. Saya lihat mahasiswa ada berapa kali nih masuk keluar karena jaringan ya. Kemudian untuk presentasi yang pertama seperti yaitu Apni, bagus sekali materinya ya. Kemudian yang kedua Desi Natalia Limbo, bagus juga dia menjelaskan tadi Desi itu. Sampai seolah-olah seperti mahasiswa agroteknologi ya. Bagus dia punya cara menjawab. Kalau mahasiswa agroteknologi mungkin ya seperti itu, tapi ini anak agribisnis, saya pikir luar biasa itu dengan cara menjawab seperti tadi. Saya kira ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua ya, tidak hanya mahasiswa tapi saya juga ya. Ini sebagai medan latihan bagi kalian semua. Untuk kedepannya barangkali bisa jadi, ada yang mungkin bisa jadi narasumber atau jadi moderator. Jika seandainya Steve Mujahidin Toli-Toli misalnya mengadakan webinar, kan bisa saja yang jadi moderator bukan lagi dosen tapi mahasiswa. Atau jadi narasumber misalnya. Barangkali misalnya Sulham sebagai petani sukses di Desa Tinigi, diundang kan. Mas petani siapa? Iya kan? Bisa saja begitu. Dia sebagai petani milenial yang sukses di Desa Tinigi, dijadikan contoh masyarakat Toli-Toli, maka dia diundang ngisi webinar. Ya Allah. Bisa jadi. Amin, Pak. Iya, lalfala. Oke, saya kira itu saja. Fahri sudah azan itu. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan karena COVID-19 ini tiap hari terus bertambah ini jumlahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.